Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang 10 soal materi limit fungsi trigonometri. Mari kita mulai. Oke, soal nomor 1, limit X mendekati pi per 2 dengan fungsi tan pi per 3 dikurang X. Dalam soal ini terdapat konsep pecahan, namun masih tergolong soal mudah karena hanya mensubstitusikan nilai pi per 2. Baiklah, kita substitusikan nilai limit X mendekati pi per 2 sehingga menjadi tan pi per 3 dikurang pi per 2. Dengan menggunakan konsep pecahan maka diperoleh tan min seper6 pi, di mana nilai seper6 pi itu sama dengan 30 derajat. Jadi min tan 30 derajat sama dengan min sepertiga akar 3. Jadi jawabannya C. Berikutnya soal nomor 2, limit X mendekati 0 dengan fungsi 8 sin 6X per 3X. Jika kita substitusikan nilai X mendekati 0 maka diperoleh 0 per 0. Berarti soal ini butuh diproses kembali menggunakan teorema limit. Berdasarkan teorema limit, bentuk soal tersebut termasuk sin AX per BX sama dengan A per B. Maka limit X mendekati 0 dengan fungsi 8 sin 6X per 3X sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 16. Mudah bukan? Jadi jawaban nomor 2 yaitu E. Berikutnya soal nomor 3, limit X mendekati 0 dengan fungsi 54X kuadrat dikali sin 2X per tan pangkat 3 3X. Jika disubstitusikan akan menghasilkan 0 per 0 juga. Maka kita proses kembali menggunakan teorema limit. Di dalam fungsi tersebut terdapat X kuadrat yang dapat kita tulis dengan X dikali X. Dan tan pangkat 3 3X dapat kita tulis dengan tan 3X dikali tan 3X dikali tan 3X. Maka limit X mendekati 0 X per tan 3X dapat kita tulis dengan 1 per 3 dan sin 2X per tan 3X dapat kita tulis dengan 2 per 3. Maka diperoleh hasil 54 dikali sepertiga dikali sepertiga dikali 2 per 3 sama dengan 4. Jadi jawabannya B. Untuk soal nomor 4 dapat kita lihat limit tersebut mengandung unsur fungsi kuadrat. Oleh sebab itu X kuadrat dikurang 1 dapat kita faktorkan menjadi X dikurang 1 dikali X ditambah 1. Sedangkan limit fungsi yang di bawah kita ubah menjadi fungsi kuadrat terlebih dahulu. Setelah itu baru difaktorkan juga. Setelah itu X plus 1 dibagi X plus 1 habis dibagi. Sehingga dapat kita pasangkan limit X mendekati 0 dengan fungsi X dikurang 1 dibagi X plus 2 dapat kita selesaikan dengan cara substitusi. Dan limit X mendekati 0 sin 6X per X dapat diselesaikan menggunakan teorema limit. Sehingga menghasilkan min 3. Jadi jawabannya A. Soal nomor 5 agak sedikit berbeda dari soal sebelumnya di mana ada limit X mendekati 2 dengan fungsi 1 dikurang cos 2 dikali X dikurang 2 per fungsi kuadrat. Masih ingatkah kalian dengan rumus sudut rangkap yang telah dipelajari di kelas 11 di mana cos 2 alfa itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Nah, di dalam soal ini X dikurang 2 merupakan alfa. Maka cos 2 X dikurang 2 ini bisa kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat X dikurang 2. Sedangkan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 kita faktorkan menjadi X dikurang 2 dikali X dikurang 2. Selanjutnya 1 dikurang 1 sama dengan 0, maka tinggal 2 sin kuadrat X dikurang 2. Namun X dikurang 2 ini tidak bisa dibagi dengan X dikurang 2 yang di bawah. Karena 2 sin kuadrat X dikurang 2 sama dengan 2 dikali sin X dikurang 2 dikali sin X dikurang 2. Maka kita kembali lagi ke teorema limit. Maka diperoleh hasil 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya D. Soal nomor 6, limit X mendekati 0 dengan fungsi 1 dikurang cos X per sin X.
Jika kita substitusikan, nilai limitnya akan menghasilkan 0 per 0. Namun soal ini juga tidak bisa langsung menggunakan teorema limit karena ada operasi pengurangan. Teorema limit dapat digunakan jika operasi yang ada pada soal itu perkalian saja. Oleh sebab itu, fungsi tersebut kita kalikan sekawan, sehingga menghasilkan 1 dikurang cos kuadrat X per sin X dikali 1 ditambah cos X. Berdasarkan identitas trigonometri, 1 dikurang cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Dan sin kuadrat X sama dengan sin X dikali sin X. Sehingga sin X dapat kita bagi dengan sin X, dan tinggal sin X per 1 ditambah cos X. Dan terakhir kita substitusikan nilai limitnya sehingga menghasilkan 0. Jadi jawabannya A. Soal nomor 7 ada limit X mendekati 0 dengan fungsi 2 sin kuadrat setengah X per X tan X. Jika kita substitusikan nilai limit X mendekati 0, maka akan diperoleh nilai 0 per 0, sehingga sin kuadrat setengah X akan kita jabarkan menjadi sin setengah X dikali sin setengah X. Berdasarkan teorema limit fungsi trigonometri, sin AX per BX dan sin AX per tan BX sama dengan A per B, maka limit tersebut dapat kita tuliskan dengan 2 dikali setengah sama dengan setengah. Jadi jawabannya D. Berikutnya soal nomor 8 ada limit X mendekati min 2 dengan fungsi X kuadrat dikurang 4 dikali tan X ditambah 2 per sin kuadrat X plus 2. X kuadrat dikurang 4 kita faktorkan menjadi X dikurang 2 dikali X ditambah 2. Dan sin kuadrat X ditambah 2 kita jabarkan menjadi sin X ditambah 2 dikali sin X ditambah 2. Berdasarkan teorema limit dan operasi pada fungsi tersebut adalah perkalian, maka dapat kita jabarkan menjadi seperti ini. Sehingga diperoleh min 2 dikurang 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan min 4. Jadi jawabannya A. Soal nomor 9, limit X mendekati 0 dengan fungsi X dikali tan 5X per cos 2X dikurang cos 7X. Jika disubstitusikan nilai limit tersebut, maka akan menghasilkan 0 per 0. Sehingga perlu diselesaikan menggunakan teorema limit fungsi trigonometri. Masih ingatkah kalian dengan rumus selisih kosinus yang telah kalian pelajari di kelas 11? Di mana cos alfa dikurang cos beta sama dengan min 2 sin alfa tambah beta per 2 dikali sin alfa dikurang beta per 2. Dengan rumus tersebut kita peroleh X dikali tan 5X per min 2 sin 9 per 2X dikali sin min 5 per 2X. Selanjutnya kita jabarkan satu per satu sehingga diperoleh min setengah. Dan limit pertama yaitu 1 dibagi 9 per 2 sama dengan 2 per 9. Sedangkan limit berikutnya ada 5 dibagi min 5 per 2 sama dengan min 2. Maka hasil akhirnya min setengah dikali 2 per 9 dikali min 2 sama dengan 2 per 9. Jadi jawabannya A. Yang terakhir ada limit X mendekati 1, fungsi kuadrat dikali sin X dikurang 1 per fungsi kuadrat. Di mana X kuadrat ditambah X dikurang 2 kita faktorkan menjadi X dikurang 1 dikali X ditambah 2. Sedangkan X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 kita faktorkan menjadi X dikurang 1 dikali X dikurang 1. Selanjutnya X dikurang 1 habis dibagi oleh X dikurang 1. Maka dapat kita jabarkan dua limit. Yang pertama, limit X mendekati 1 dengan fungsi X plus 2 dapat diselesaikan dengan cara substitusi. Kedua, limit X dikurang 1 mendekati 0 dengan fungsi sin X dikurang 1 per X dikurang 1. Dapat diselesaikan dengan teorema limit. Sehingga diperoleh 1 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya B. Oke, itulah 10 pembahasan soal limit fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.